Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan, apa kabar? Wow, saya percaya Anda semua pasti luar biasa. Dan sekarang kita ada di bulan Desember, di mana kita bersama-sama menikmati suasana Natal di mana-mana. Saudara, tema khotbah minggu ini adalah makna Natal. Nah, hari ini Boksu Willy rindu menyampaikan tentang makna Natal sesungguhnya. Saudara, kita lihat menjelang hari Natal yang telah begitu dekat nih, tanggal 25 nanti, puncaknya nih. Nah, lagu-lagu Natal mulai terdengar di mana-mana. Ketika Anda masuk pusat perbelanjaan, ketika Anda berjalan-jalan bersama keluarga. Nah, di sana sini ada hiasan-hiasan bertemakan Natal. Meski umat Kristen merupakan minoritas di Indonesia, namun seorang non-Kristen pun tahu bahwa ini sedang ada suasana Natal. Banyak pohon Natal, lampu terang berkedap-kedip, hiasan Natal di sana sini. Suasananya semakin semarak. Apalagi kalau malam hari ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah makna Natal sesungguhnya? Saudara, berbicara tentang makna Natal yang sesungguhnya, banyak orang yang mengaku beragama Kristen pun ternyata tidak banyak yang mengetahuinya dengan benar. Makna Natal yang sesungguhnya semakin teralihkan oleh beberapa hal seperti promosi-promosi barang-barang jualan dengan diskon spesial di akhir tahun yang ditawarkan oleh banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan. Maupun online ya. Sekarang online juga waduh luar biasa jualannya dahsyat sekali, banyak promo. Nah, Natal seolah-olah makin identik dengan seorang tua gendut yang berjanggut putih, berbaju merah, mengendari kereta terbang yang ditarik rusa-rusa. Untuk apa? Untuk berbagi-bagi hadiah. Kemudian Natal juga seolah-olah berarti memasang pohon terang benderang seperti itu. Di rumah-rumah masing-masing lengkap dengan kado-kado dan makan-makan. Ada lagi yang namanya tukar kado. Wow. Pertanyaannya sekarang, apa sih makna Natal sesungguhnya? Kita lihat yuk. Kata Natal berasal dari ungkapan bahasa Latin Dies Natalis, yang artinya hari lahir. Dalam bahasa Inggris prenatal disebut Christmas. Berasal dari istilah Inggris kuno Christes Masse tahun 1038 atau Christes Messe 1131 yang berarti Misa Kristus. Momentum menjelang Natal dan Tahun Baru seharusnya, saudara, kita jangan habiskan menjadi satu ajang belanja dan berfoya-foya, shopping-shopping, borong barang-barang di mall. Saudara, harusnya momen sakral ini ada baiknya kita jadikan sebagai ajang untuk berbuat kebaikan dan berbagi kasih. Amin. Jika kita diberkati Tuhan sepanjang tahun ini, mari kita gunakan momen-momen yang baik ini. Apa yang diberkati oleh Tuhan, mari berikan kepada orang lain. Amin. Berbagi kasih itu luar biasa, saudara. Saya percaya ini ada satu sukacita yang sangat-sangat hebat sekali. Saudara, umat Tuhan yang sebagai anak-anak Tuhan telah banyak menerima berkat anugerah keselamatan, dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Apa yang ditawarkan dunia modern benar-benar mengalihkan inti dari Natal yang sesungguhnya kepada hal-hal yang duniawi. Padahal sesungguhnya Natal adalah perayaan sukacita dan ucapan syukur karena kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Juru Selamat melalui seorang perawan bernama Maria. Allah datang kepada kita menjadi manusia agar ia dapat mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari kutuk maut. Allah menggenapi janjinya. Lalu ada orang bertanya, masa sih Allah bisa menjadi manusia? Nah, saya mau bertanya balik. Tuhan bisa nggak menjadi apa saja? Bisa. Tuhan bisa datang berupa angin? Bisa. Tuhan bisa datang dalam bentuk apapun. Tuhan bisa jadi nggak menjadi ada di dalam seekor binatang? Bisa. Tuhan bisa datang dalam bentuk apapun. So kalau hari ini Tuhan mau datang dalam bentuk manusia, apa mau kita kata? Padahal Tuhan datang memang tujuannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Boleh katakan amin? Nah, sekarang kita lihat Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini untuk keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia dan menjadi manusia untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya kepadanya. Kelahirannya dirayakan sebagai awal sebuah paket kado keselamatan yang harus dia jalani. Dia menjadi manusia agar bisa mati dan menanggung segala hukuman atas dosa-dosa kita, dosa Anda dan dosa saya. Dan karena dia Allah, ia juga bangkit mengalahkan maut dan kerajaan maut, menang mutlak sehingga ia bisa berkata, jangan takut,
Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tertulis di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Tahu nggak sih, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kelahiran Yesus berbeda dari kelahiran-kelahiran lain. Dalam hal ini, sebagai pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus telah ada sebelum lahir dan menjadi manusia. Kelahiran Yesus bukan sekedar kisah manis tentang kelahiran seorang bayi untuk diceritakan kepada anak-anak setiap akhir tahun atau sekedar dijadikan tema sebuah komposisi acara musik rohani. Yesus Kristus lahir, artinya Allah menjadi manusia untuk bertumbuh menjadi dewasa dan kemudian mati untuk dosa-dosa kita sebagai sarana keselamatan kita. Yesus dilahirkan untuk menjadi juru selamat kita. Boleh katakan amin? Amin. Pertanyaannya, benarkah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Banyak orang meragukan, apakah benar ya Desember itu Natal begitu? Saudara, jawabannya adalah dengan iman kita, katakan benar. Dan kalaupun dilihat dari sisi sejarah, jawabannya juga benar. Saudara, orang-orang yang menyangkal bahwa tanggal 25 Desember adalah hari Natal, sebetulnya karena mereka ini tidak terlalu mengerti sejarah dan banyak kan adalah mereka mengenal hanya dari buku sejarah dari gereja Roma Katolik. Pada Natal itu sebenarnya pertama kali ditetapkan bukan di Roma, tetapi di Alexandria pada tahun 189 Masehi pada masa Patriark Gereja Koptik Ortodoks. Itu adalah Patriark Dimitrius. Nah, pada saat itu gereja itu begini loh. Begitu dia keluar dari batas-batas keyahudian, artinya gereja pertama kali disebut orang-orang yang diejek orang Yahudi sebagai Nostrim. Kelompok Nasarene, kelompok Nasrani, itu sebetulnya ejekan orang Yahudi untuk orang Kristen. Maka Paul disebut sebagai salah satu tokoh dari sekte orang-orang Nasrani. Itu adalah identitas dari gereja Yahudi di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus. Terus kemudian orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen pada saat konsili di kota Yamnea, dekat Teluk Aviv sekarang. Nah, terkutuklah orang-orang Nostrim. Tapi setelah itu kebudayaannya bergeser kepada kebudayaan non-Yahudi. Nah, kalau kebudayaan bergeser berarti Injil harus dikontekstualisasikan supaya dimengerti oleh penduduk yang non-Yahudi. Maka berkembanglah Injil di Antioquia, yaitu di Syria. Maka tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya. Lalu sambil mengajar banyak orang. Nah, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disinilah mulai dikenal dengan sebutan Kristianos, yaitu Kristen. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kebudayanya Yunani, kalendernya ganti. Bukan kalender Yahudi yang memakai sistem peredaran bulan, tapi kalender matahari yang dipakai di zaman dinasti Seleucid. Ketika Injil dibawa Rasul Markus ke Alexandria, kalendernya memakai kalender bintang. Kalender Kawakibiyah, bukan kalender Komariah, bukan kalender Syamsiah. Nah, kalender bintang itu dikenal di gereja Koptik Ortodoks dengan nama Onomartiri. Nah, kalender yaitu tahun kemartiran. Nah, di situ disebutkan rayakanlah kelahiran dari juru selamat kita. Itu dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Koptik Didaskalia Apostolorum dari tahun 189. Rayakanlah kelahiran Tuhan kita tepat tanggal 29 bulan Mesir keempat, yaitu bulan Kiyah, atau tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Kalau kita lihat bulan Ibrani ke-9 itu bulan Kislew. Nah, bagaimana bisa menentukan tanggal itu? Itu dari Alkitab. Di Alkitab dikatakan bahwa Zakaria membakar ukupan. Saat itu dia mendapatkan tanda bisu. Waktu itu Zakaria di rombongan Abia. Nah, rombongan Abia menurut 1 Tawarik 24 ayat 7-19 dikatakan rombongan ke-8. Berarti Zakaria itu mewakili golongan Abia membakar ukupan pada perayaan yang namanya Yom Kippur. Kira-kira bulan September. Kenapa bulan Yom Kippur? Karena semua puak Israel kumpul di Yerusalem, di Bait Allah. Itu menunjukkan perayaan Yom Kippur. Lalu tertulis di Lukas 1 ayat 26 dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi 6 bulan setelah malaikat menemui Zakaria di perayaan Yom Kippur itu, dia bertemu dengan Maria di Nazaret.
6 bulan setelah bulan Tisri. Karena Yom Kippur itu dirayakan tiap bulan Tisri. Nah, 6 bulan setelah bulan Tisri itu adalah bulan Nisan. Bulan Nisan itu kira-kira bulan Maret. Nah, makanya sebelum bapak-bapak gereja abad keempat yang dituduh katanya Natal itu perayaan Dewa Matahari. Ini adalah tuduhan yang sama sekali buta sejarah. Sebetulnya itu sudah ada tulisannya Irenaeus, tulisannya Hippolytus. Itu bapak-bapak gereja dari generasi ketiga itu mengatakan bahwa perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat itu pada tanggal 15 bulan Nisan atau tanggal 25 Maret. 9 bulan setelah Maria mengandung, pemberitaan malaikat pada tanggal 25 Maret itu artinya jatuh pada tanggal 25 Desember. Haleluya. Oh, joy to the world. Sukacita bagi dunia. Ya, memang kelahiran seorang bayi sering merupakan kabar membahagiakan. Tetapi kelahiran bayi Yesus Kristus adalah spesial, khusus. Mengapa? Karena jauh melebihi kelahiran bayi-bayi lain. Karena bayi ini adalah sang juru selamat yang telah datang. Maka kita patut bersukacita karenanya. Wow. Namun, untuk dapat sungguh-sungguh bersukacita atas kedatangannya, kita harus terlebih dahulu memahami alasannya. Saudara, Anda dapat memahami sukacita ini jika Anda mengalami 3 hal berikut dalam diri Anda. Yang pertama, mengetahui dan menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Saudara, tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita dilahirkan saja sudah berdosa. Kakek moyang kita semua berdosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka kita semua jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, sebagai orang berdosa, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya membutuhkan juru selamat. Saudara, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara dan saya membutuhkan juru selamat. Makanya Yesus datang. Amin. Dan yang ketiga, percaya dan menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia adalah satu-satunya juru selamat. Satu-satunya anak Allah yang lahir sebagai bayi dan tumbuh hingga pada saat yang telah ditentukan, ia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Boleh katakan amin? Nah, 3 hal ini hanya dapat Anda pahami dan masuk ke dalam pikiran dan serta hati Anda hanya oleh karena kasih karunia Allah. Katakan amin. Keselamatan adalah anugerah, pemberian Allah kita. Kita tidak dapat memperolehnya dengan melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya dengan cara apapun juga. Berbuat baik itu baik, tapi berbuat baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang berkorban untuk menebus dosa saudara dan saya. Hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi, maka dosa-dosa Anda pun diampuni dan Anda pun dapat diselamatkan. Katakan amin. Ayo kita baca bersama-sama Efesus 2, 4-10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi? Jika belum, percayalah. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang mau terima Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Karena ini masa-masa menentukan. Jangan sampai kita binasa. Tapi kita harus beroleh keselamatan yang kekal yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Yang penting kita bertobat dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Percayalah, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dan keluargamu. Katakan amin. Mari kita berdoa dulu untuk yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan saya. Saya tahu bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya tidak mungkin bisa menyelamatkan diri saya. Tuhan,
Engkau adalah Yesus, anak Allah Bapa yang datang menjadi sama dengan manusia untuk kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk mati menggantikan kami, menebus dosa dan pelanggaran kami. So hari ini, saya, sebutkan nama Anda, mengaku semua kesalahan saya bertobat dalam nama Yesus. Dan saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Bapa, saya percaya bahwa Engkau akan datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Mari kita merayakan Natal dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita dapat hidup oleh Dia. Inilah makna Natal sesungguhnya. Bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah makna sejati Natal yang kita merayakan setiap tahun. Kita bersyukur Yesus Tuhan menjadi juru selamat kita. Kita harusnya dihukum, tetapi justru kita beroleh kebebasan, kita freedom, kita mengalami keselamatan yang begitu luar biasa. Boleh katakan amin? Saudara, mengapa Allah rela memberikan putranya Yesus Kristus bagi dunia? Ini adalah bukti nyata. Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Ia tidak menghendaki kita semua mengalami kebinasan kekal. Makanya tertulis di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Allah memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Penembusan dosa dilakukan melalui karya kematiannya di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasan kekal. So bagi Anda yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yesus Kristus sungguh-sungguh lahir dalam hatimu? Buat Anda yang sudah diselamatkan, yang udah ikut Tuhan lama, renungkan ini. Apakah Yesus lahir di hatimu setiap hari, setiap waktu? Ingat, Natal juga mengingatkan kita semua orang percaya bahwa Yesus bukan hanya telah lahir di dunia ini, tapi Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Yesus lahir di dalam hati kita. Boleh katakan amin. Puji Tuhan, saudara, kalau Anda menangkap makna Natal yang sesungguhnya. Dari tempat ini, Boksu Willy mengucapkan selamat hari Natal, Immanuel. Allah menyertai kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, keluarga tahun ini merayakan Natal yang penuh dengan sukacita dan diberkati berlimpah-limpah. Boleh bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau persiapkan kami menuju Natal tanggal 25. Kami belajar banyak hal tentang makna Natal sesungguhnya. Kami mengucap syukur Yesus telah datang ke dunia ini. Yesus mau lahir menjadi manusia untuk kemudian mati dan bangkit menggantikan kami, menebus dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami angkat tangan tanda kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau mau mati menggantikan kami. Supaya kami yang harusnya binasa tapi justru beroleh hidup yang kekal. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Buat kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah ini. Bapa, berkati semua orang yang boleh mengikuti khotbah minggu ini. Dan mereka menangkap pesan Tuhan ini. Dan mereka mengerti makna Natal sesungguhnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, mari rayakan Natal bersama dengan keluarga Anda dalam doa dan ucapan syukur. Sampaikanlah salam dan kasih dari kami di tempat ini untuk keluarga Anda.
Kiranya tahun ini Natal menjadi satu berkat yang luar biasa buat Anda semua. Dan dari tempat ini kami mau kasih tahu Bapak Ibu semua untuk boleh bersama-sama mengajak keluarga Anda berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga kamu semua boleh menjadi berkat buat orang lain yang membutuhkannya. Di mana mungkin hari ini Anda berlebih tapi mereka kekurangan. Mungkin mereka tidak bisa merayakan Natal seperti Anda. Tapi lewat pemberian Anda, mereka jadinya bisa merayakan Natal seperti Anda. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.